Suruk udah suruk loh. Belum suruk. Oh, jam berapa sih suruk? 5.45. Nah, ini kenapa saya tanya suruk? Penting kita paham waktu suruk, Pak. Jangan sampai ada anak kita ini belum bangun di rumah. Ini kenapa saya tanyakan suruk? Penting bagi kita tahu suruk. Suruk itu batas akhir sholat subuh, Pak. Nabi katakan begini, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Maryam, wa nadha'u min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat wa sawfa yalqawna ghayya. Ada orang-orang itu salat subuh tapi Allah masukkan ke jurang neraka jahanam namanya ghayya. Kenapa? Dia salat subuhnya di luar waktu subuh, Pak. Wattaba'us syahawat, ngikutin syahwat, ingin tidurnya. Wasaufa yalqawna ghayya, maka dia akan dimasukkan jurang neraka jahanam namanya ghayya. Buka tafsir apa ghayya itu? Ghayya itu neraka jahanam yumla bisadidi ahli nar, dipenuhi dengan darah dan nanah penghuni neraka. Dalamnya berapa? 70 tahun, Pak. Kalau ada orang dicemplungkan 70 tahun lagi nyampe. Maka jamaah, kalau ada anak kita suruk ini belum bangun, musibah ini. Mending bangunin dia pagi sholat subuh. Kalau dia ngantuk banget dia tidur lagi, nggak ada masalah. Walaupun kurang bagus tidur habis subuh, tapi aman, Pak. Timbang kasihan, jangan dibangunin, hujan dingin, kasihan. La ilaha illallah, kita nggak kasihan anak kita. Tugas kita bukan nyari nafkah sebagai laki-laki, Pak. Ini salah satu tugas kita yang paling penting apa? Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ini tugas kita paling penting. Jaga diri anak kalian dari panasnya api neraka. Bangunin dia. Maka suruh anakmu sholat dari umur 7 tahun. Wadribuhu alaiha wahum abna ashar. Pukul dia kalau umurnya udah 10 tahun gak mau sholat. Pukul, tentunya pukulan jangan yang menyakiti, Pak. Gebuk pakai kursi, jangan. Yang dimaksud ad-darbu di situ bisa memberikan pelajaran artinya. Enggak sholat subuh uang jajan, enggak ada hari ini uang jajan. Nah, dia mikir tuh nanti tuh. Jadi jangan sampai dibiarin, Pak. Apalagi punya anak-anak remaja sekarang nongkrongnya luar biasa. Di tempat-tempat game itu, Pak, Masya Allah, anak-anak muda itu, ya Allah ya Rabb, nggak lupa waktu dia itu. Main game luar biasa. Tengah malam masih main game, waktunya sia-sia. Coba lihat di dekat Rafflesia itu ada dulu, nggak tahu masih apa nggak sekarang. Saya kalau berangkat ngisi pengajian daerah Tambun itu berangkat jam 2:30, jam 3. Itu penuh, Pak. Anak muda semua. Main game. Dan rata-rata yang begitu udah bablas subuhnya udah. Bablas subuhnya. Terakhir satu hadis. Nabi Muhammad SAW mengatakan, man taraka salata amdan uzziba fin nari jahannam haqban. Siapa yang meninggalkan sholat satu kali saja misalnya subuh, maka Allah sudah berhak menyiksanya di neraka jahanam haqban. Satu ahqab. Haqbun itu jamaknya ahqab. Ada di surah An-Naba, labisina fiha ahqab. Buka nanti tafsir yang rata-rata punya buku Ibnu Katsir di rumah. Kalau nggak punya, buka di YouTube atau buka di googling. Apa artinya ahqab? Ahqab itu qit'ah minal waqt, potongan-potongan waktu.
Berapa satu pemotongan waktu itu di neraka? 800 tahun, Pak. Paling sedikit itu. Jadi kalau ada anak kita, istri kita tinggalin sholat satu kali, 800 tahun dia disiksa. 2 kali kali 2, Pak. Jadi jangan sholatnya suka-suka kita. Kesiangan. Ya beda lagi kalau masih kecil. Kalau sudah di atas 10 tahun jangan. Begitu juga para istri ini. Saya dari kemarin mikir kenapa ya perempuan itu banyak di neraka. Ternyata kita temukan jawabannya. Perempuan itu paling sering lalai sholat, Pak. Lalai. Ini bapak bisa jadi yang tanggung jawab nanti. Saya nggak nakut-nakutin, Pak. Bapak tanggung jawab. Kenapa? Karena bisa jadi kita nggak paham kapan istri kita haid, kapan berhenti. Dalilnya bunyinya begini. Idza aqbalatil haidatu fada'is shalah. Kalau istri kita haid, kalau ada perempuan haid tinggalin sholat. Wa idza adbarat. Nah, di sini kita ambil. Ketika haid itu berhenti, fagsili angkidama wasalli. Langsung bersihkan darah, cuci, kemudian sholat. Sholat apa yang masih ada pada waktu itu? Lakukan sholat itu. Cuman prakteknya begini kebanyakan, Pak. Istri kita berhenti haidnya zuhur. Nanggung tar aja mandi habis asar. Bener nggak, Pak? Berarti dia ninggalin sholat apa? Zuhur sama asar, Pak. Siapa yang tanggung dosanya? Padahal kata Nabi, selesai haid jam 10 siang haidnya. Nanggung nanti aja mandi ya asar ya. Zuhurnya lewat. Langsung mandi, sholat. Apa makanya istri itu nggak wajib kerja. Karena bisa jadi dia pas baru masuk kantor, nyampe kantor sudah kering dia. Sudah berhenti haidnya. Kadang dia malas mandi di kantor. Saya pernah ngisi pengajian di kantor, nyampe ini ibu-ibu nggak ada yang terima, Pak. Saya bilang terserah ibu-ibu. Masa saya harus mandi di kantor, Pak? Masa harus bawa? Saya bilang mandi wajib itu dalam syaratnya cuma 2, saya bilang. Niat seluruh tubuh kena air, nggak mesti pakai sabun. Sholat. Cuman rata-rata nggak mau, kenapa? Nanti aja asar. Zuhurnya gimana? Ada perempuan berhenti haidnya malam jam 8 misalnya, setengah 9. Dia tahu tuh, karena dia sendiri yang tahu dia berhenti haid. Waktu sholat isya sampai jam berapa? Sampai jam 12. Sholatul isya kata Nabi ila nisfil lail, sampai tengah malam. Dia masih terjaga, masih ngobrol. Nggak sholat isya dia. Dia mandinya mau subuh. Dia ninggalin 1 isya, 1 ahqob lagi. Setiap bulan kalau dia tinggalin 2 sholat, 1 sholat, kalikan berapa 1 tahunnya, kalikan berapa seumuran dia. Ini kita harus pahamkan anak istri kita, Pak. Banyak orang nggak paham ini. Nah, ini jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tugas kita lagi saya katakan tadi. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kita, keluarga dekat kita dari panasnya api neraka. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.